Hello Technolovers, ketika Prabowo Subianto dan mantan Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie bertemu terakhir beberapa bulan lalu, Habibie mengatakan kepadanya, "Prabowo, kau sudah profesor, tentara yang intelektual, teruslah belajar, membaca." Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengulangi ucapan Habibie melalui pesan WhatsApp tak lama setelah tersiar kabar wafatnya Habibie pada Rabu 11 September 2019. Pukul 18.05 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Terlepas dari itu, apakah kalian tahu kalau Habibie dan Prabowo pernah bersih tegang? Nah, berikut akan kita bahas ulasan mengenai kisah ketegangan Habibie dan Prabowo berikut ini. Pada saat Habibie tutup usia, diketahui Prabowo sangat berduka. Selama ini ia menganggap Habibie sebagai orang tuanya sendiri, guru intelektual dan teman diskusi selama pemerintahan Soeharto. Dhanil menulis, bahkan Pak Prabowo sempat menyampaikan beliau ingin menjadi profesor seperti Pak Habibie. Namun Pak Habibie bilang, "Prabowo, Anda sudah profesor, tentara yang intelektual, teruslah belajar, membaca. Kita kehilangan satu lagi bapak bangsa, insya Allah beliau husnul khotimah." Prabowo juga pergi bertakziah ke rumah Habibie di Jalan Patra Kuningan 8, Kuningan Jaksel, pukul 19.07 waktu Indonesia Barat, dan memberikan penghormatan terakhir kepada Habibie. Prabowo sempat berbicara dan menyampaikan bela sungkawa kepada kedua putra Habibie, Ilham Akbar dan Thoriq Kemal. Prabowo datang bersama Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Prabowo mengatakan, "Saya bertemu dengan saudara Thoriq dan Ilham tadi, dan saya sudah menyampaikan bela sungkawa saya. Atas nama ayah saya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dan ayah mertua saya, Presiden Soeharto, saya minta Anda memberi saya 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad." Prabowo juga mengakui dirinya terakhir bertemu dengan Habibie beberapa bulan lalu, tapi tak begitu rinci kapan dan di mana ia dan Habibie bertemu. "Beberapa bulan yang lalu ketemu, tadi kita berbicara banyaklah pokoknya dengan Ilham dan Thoriq Habibie. Terima kasih," ucap Prabowo sambil berjalan memasuki mobilnya. Seperti yang diketahui, ketika krisis politik dan ekonomi 1998 datang, hubungan Habibie dan Prabowo sempat renggang dan tegang. Saat itu demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi menyebabkan kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan beberapa tempat lain. Pada 23 Mei 1998, Prabowo dicopot dari posisinya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Pencopotan terjadi hanya 1 hari setelah Habibie dilantik sebagai presiden menggantikan Soeharto, yang lengser dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Habibie akhirnya memutuskan untuk mengganti Prabowo, yang saat itu berstatus Letnan Jenderal, sebagai Pangkostrat dengan Mayor Jenderal Joni Lumintang, ditunjuk sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Prabowo dipilih. Mendengar berita itu, Prabowo langsung pergi ke Istana Presiden dengan 12 pengawal yang menumpang 3 mobil Land Rover pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2006, Detik-detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi, Habibie menyatakan bahwa dia sempat merasa khawatir saat menerima Prabowo pada hari yang sama. Sikap menantu Soeharto membuat Habibie khawatir. Dimulai dengan pembicaraan berbahasa Inggris, mereka bertemu 4 mata di ruang kerja Habibie. Pencopotan Prabowo memicu protes. Ia menganggapnya sebagai penghinaan terhadap keluarganya, terutama keluarga Soeharto. Habibie menjelaskan bahwa Prabowo tidak dipecat sebagai tentara, tetapi hanya digantikan jabatan. Pembicaraan semakin panas terkait jabatan Pangkostrat dan keberadaan pasukan Kostrad dari luar Jakarta. "Atas nama ayah saya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dan ayah mertua saya, Presiden Soeharto, saya minta Anda memberi saya 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad," pinta Prabowo. Nama Sumitro dan Soeharto merupakan 2 nama yang sangat dihormati Habibie, namun Habibie tetap menolak permintaan Prabowo tersebut. "Tidak, sebelum matahari terbenam, semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrat baru." Saat itu Habibie juga menawari jabatan duta besar kepada Prabowo, tapi ditolak. "Yang saya kehendaki adalah pasukan saya," kata Prabowo. "Ini tidak mungkin, Prabowo," tegas Habibie. Sintong kemudian masuk ke ruangan dan memberitahu Habibie bahwa tamu tambahan Ginanjar Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri telah tiba. Sintong meminta Prabowo meninggalkan kamar Habibie. Sebelum pergi, Habibie memeluk Prabowo dan meminta salam kepada Sumitro dan Soeharto. Prabowo mengatakan dalam sebuah wawancara khusus kepada majalah Panji pada 27 Oktober 1999,
Saya datang ke Habibie karena sebelumnya dia selalu berkata, "Bowo, kalau ada keraguan-raguan jangan segan-segan menemui saya." Seperti dikutip Kompas.com pada 23 Mei 2016. Karena ia ingat ucapan Habibie itu, ia datang segera untuk menanyakan mengapa jabatannya dicopot. Dalam pertemuan itu, menurut Prabowo, Habibie baru memberitahukan bahwa pencopotan jabatannya sebagai Pangkostrat atas permintaan mertuanya juga, yaitu Soeharto. Prabowo juga membantah kabar dirinya akan melakukan kudeta dengan mengerahkan pasukan Kostrad dan mendatangi Habibie di Istana Negara. Menyatakan tindakan kudeta adalah tindakan inkonstitusional, tidak demokratis, lebih berat lagi dirinya memiliki keterkaitan dengan keluarga cendana. Belum lagi dalam darahnya mengalir darah pejuang kemerdekaan. Kakek dan pamannya merupakan pejuang melawan penjajah Belanda, sehingga tak mungkin dirinya punya niat mengkudeta pemerintah. Prabowo direkomendasikan untuk diberhentikan secara terhormat setelah menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando di Bandung. Keputusan Dewan Kehormatan Perwira ditulis dalam SK nomor Kep/3-8-1998-1998 pada 21 Agustus 1998. Sejak itu, Prabowo tidak pernah bertemu dengan Habibie lagi. Dia telah tinggal di Yordania dan Eropa selama beberapa waktu. Kebekuan hubungan Habibie dan Prabowo akhirnya mencair setelah 15 tahun mereka tak bertemu. Keduanya bertemu di kafe Seaburg di kawasan Kakerbeek, Altmarkreis, Salzwedel, Jerman pada 2013. Foto-foto pertemuan keduanya pun diunggah Prabowo di akun Facebooknya pada 30 Oktober tahun 2013, memenuhi undangan silaturahmi dengan Presiden Republik Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie di desa Kakerberg, Altmarkreis, Salzwedel, Jerman. Kali terakhir saya ke kediaman beliau adalah pada tahun 2003. Begitu tulis Prabowo dalam keterangan album foto yang diunggahnya pada 30 Oktober 2013 itu. Nah, itulah tadi ulasan mengenai hubungan Prabowo dan Habibie yang dari sedekat nadi menjadi sejauh mata.